Tema hari ini adalah up and down. Amin. Up ini menunjuk bahwa ada kenaikan Yesus. Kalau saya bilang up, tangannya semua gini ya. Up. Up. Down. Mulai ya. Kalau saya bilang down berarti up terus ya. Mulai ya. Up. Down. Up. Down. Ulang ya. Are you ready? Warga kerajaan sorga? Kita mau up. Amin. Level up. 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 Down. Sekali lagi up. Belum bugem. Dan, oke silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, warga kerajaan sorga, sambil dibagikan outline khotbah, karena kita adalah murid-murid kerajaan sorga, dan saya percaya kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita mencatat, karena itu akan membantu kita untuk bisa kita melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir di ibadah ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk kita semua. Amin. Karena Anda adalah orang-orang yang beruntung. Bilang sama diri saudara, saya adalah orang yang beruntung. Karena begini saudara, sudah sekian lama saudara menjadi orang Kristen, sudah sekian lama saudara bergereja, namun saudara tetap ada di sini. Sudah sekian lama saudara melewati lika-liku kehidupan. Sudah melewati masalah demi masalah silih berganti. Namun saudara masih ada di tempat ini. Bukankah ini berarti saudara adalah orang-orang yang beruntung? Amin. Luar biasa. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada ke depan ini. Saudara harus menjadi orang-orang yang luar biasa di ke depan nanti. Amin. Saudara harus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di ke depan nanti. Rancangan-rancangan Tuhan harus ke depan nanti harus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Rasanya bagaimana orang tua, anak-anak muda ya, kita semua. Kita bisa melewati sampai saat ini. Saudara senang? Saudara bahagia? Orang-orang tua? Kita sudah menyekolahkan, kita sudah sampai anak-anak kita kerja atau sampai punya cucu. Luar biasa, saudara adalah orang-orang yang beruntung dan kita semua anak-anak muda. Karena itu jangan sia-siakan keberuntungan yang sudah ada di dalam diri kita, amin. Nah, saya mau nyatakan, deklarasikan kepada saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan, amin. Sekali lagi masih 2-3 orang, mungkin mereka belum sarapan atau karena tanggal merah jadi nasi uduk pada tutup ya. Saya ulang sekali lagi, saya mau nyatakan dan deklarasikan bahwa saudara adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. 1, 2, 3, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Kalau saudara lihat ini, apa yang ada di benak saudara? Wow, keren Tuhan Yesus. Apa yang ada di benak saudara? Saudara akan melongo aja atau bagaimana? Nah, ayat ini ada 2 hal yang terjadi di kalangan orang percaya ternyata. Yang pertama adalah orang percaya hanya melihat peristiwa besar tanpa memaknai apapun dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang percaya hanya melihat peristiwa besar tanpa memaknai apapun di dalam hidupnya. Saya berdoa jangan ada orang yang dimaknai yang pertama. Lalu yang kedua adalah saat melihat ayat ini adalah orang percaya melihat bahwa peristiwa yang terjadi bahwa Yesus terangkat sebagai bentuk menangkap janji Tuhan untuk diterima, diyakini, dan dialami dalam hidupnya. Amin. Nah saudara saat melihat ayat ini, saudara harus berpikir bahwa, oh
hanya saudara hanya melihat tanpa sedikit pun memaknai ada janji Tuhan waktu Yesus terangkat ke sorga. Atau saudara memaknai bahwa ayat ini membuktikan bahwa ada janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Berapa banyak kita disebut sebagai golongan pertama bahwa kita adalah orang-orang yang tahu tentang kenaikan Yesus tapi kita tidak meyakini dan menghidupi makna kenaikan Tuhan Yesus. Adakah di sini? Atau saudara mau belajar melihat bahwa kenaikan Yesus adalah sebuah momen di mana ada janji Tuhan yang aku harus hidupi di dalamnya. Amin. Kita semua amin. Warga kerajaan sorga. Nah, saudara harus tangkap benar-benar kebenaran firman Tuhan ini. Yakini dan hidupi dalam kehidupan saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan setiap tahun saudara dengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus. Namun saudara harus benar-benar menangkap janji kebenaran ini dan saudara hidupi dalam diri saudara. Amin. Kalau tidak saudara sama seperti orang-orang di luar sana, seperti agama lain, dia tahu tentang kenaikan Yesus hanya pengetahuan saja. Namun kita ada di rumah Tuhan menjadi orang-orang yang menggenapi janji Tuhan. Yang menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang belajar melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang belajar melakukan firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang percaya. Kita bukan seperti orang-orang di luar yang tidak mengenal Tuhan. Bedanya ukurannya apa? Mereka tahu, kita sama-sama tahu. Mereka tidak melakukan, kita melakukan. Mereka tidak meyakini, kita meyakini. Itu bedanya. Kalau saudara tidak ada perbedaan, buat apa saudara buang-buang waktu menjadi seorang Kristen dalam kehidupan saudara? Amin, yang mengerti katakan amin. Yesus up atau Yesus naik ke surga, sebenarnya maksud tujuannya baik untuk kita semua, amin. Ia mau kita tahu, kita paham dan kita menangkap janjinya akan kenaikannya di dalam kehidupan kita. Ini bicara tentang up. Kenapa Yesus naik ke sorga? Kita lihat sama-sama ya. Amin. Yang pertama adalah supaya saudara dan saya bisa meneruskan misi Yesus membangun kerajaan Allah di bumi ini. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yesus punya ide yang luar biasa. Yesus melihat bahwa saat Yesus ada di bumi, dia memuridkan sedemikian rupa, 12 orang, 70 orang, 100-an orang, namun tidak bisa mencapai dunia. Lalu dia berinisiatif, kalau aku bangkit, menampakkan diri, lalu aku naik ke sorga, aku delegasikan tugas ini kepada semua manusia untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Tahukah saudara apa sih ya sebenarnya fokus Yesus itu waktu dia hidup di bumi ini? Fokus Yesus itu apa? Ia tidak hanya datang menyembuhkan yang sakit. Ia tidak hanya datang menebus dosa kita. Ia tidak hanya datang membangkitkan orang mati. Dia tidak hanya datang untuk menolong saudara. Kita harus pahami bahwa bukan lagi Yesus datang membangkitkan orang mati. Tapi sebenarnya fokus hidup Yesus waktu datang ke bumi adalah ia memberitakan Injil kerajaan. Ia memberitakan Injil kerajaan dan membagikan ilmu kerajaannya untuk kita semua. Amin. Sehingga saudara dan saya menjadi penerus-penerus Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan, yang bisa memulihkan dan mendoakan. Karena kalau kita memiliki ilmu kerajaan sorga, membangun kerajaan Allah di dalam diri kita, ada kuasa, ada otoritas, ada wibawa kerajaan sorga yang ada di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini agar setiap manusia bisa hidup dengan model pemerintahan kerajaannya yang penuh dengan wibawa, yang penuh dengan otoritas, yang penuh dengan kuasa Tuhan.
Bahkan waktu ia bangkit, Yesus pernah bangkit, amin. Yesus pernah menampakkan diri, amin. Apa yang ia lakukan? Apakah dia berhenti untuk memberitakan ilmu kerajaan sorga? Apakah dia stop? Saudara lihat ya, di Kisah Rasul 1 ayat 3. Selama berapa hari Tuhan Yesus menampakkan diri? 40 hari ya. Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan begini, selama 40 hari Yesus bertemu murid-muridnya untuk mengulang kembali pengajaran tentang kerajaan Allah. Oke, saya minta satu orang bacakan Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3, silakan. Kita dengarkan sama-sama ya. Kisah Rasul 1 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Waktu Yesus hidup pertama kali sebelum dia mati, dia memberitakan tentang Injil kerajaan. Waktu Yesus di padang gurun dicobai, firman Tuhan berkata Matius 4 ayat 17, sejak itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah ada di sampingmu, di dekatmu. Sudah datang kepada kita semua. Artinya gini, keripan bahasa aslinya berkata kembali. Kerajaan pemerintahan, kerajaan awalmu sudah datang. Kita harus hidup kembali dengan pemerintahan, model kehidupan pemerintahan yang awal aku ciptakan di antara kamu. Amin. Tuhan mau agar nilai-nilai pemerintahan kerajaan sorga mendarah daging. Amin. Mendarah daging dalam kehidupan manusia. Ini tidak mudah kalau saudara tidak latihan. Tidak mudah kalau saudara tidak belajar setiap hari. Kalau saudara bisa makan nasi, karena saudara dilatih sama orang tua saudara untuk makan nasi sehingga saudara terbiasa mendarah daging. Kalau nggak makan nasi, saudara belum makan. Walaupun saudara makan bubur kacang hijau, makan roti, makan burger. Kalau saudara nggak makan nasi, namanya belum makan, itu orang Indonesia. Ya. Nah karena saudara sudah terlatih, demikian juga nilai-nilai model kehidupan pemerintahan kerajaan sorga harus dilatih di dalam diri kita. Harus mendarah daging. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 2, ayat 1 dan 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena model kehidupan kita bukan seperti dunia ini, model kehidupan kita adalah atas dasar pemerintahan atau model kehidupan pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Dan ini harus disampaikan, kalau dulu ada Tuhan Yesus yang menyampaikan Injil kerajaan sorga, sekarang ada saya, sekarang ada saudara. Kemanapun saudara pergi, sampaikan Injil kerajaan Tuhan. Injil kerajaan ini bicara tentang model kehidupan pemerintahan kerajaan sorga yang sangat berbeda dengan model kehidupan yang dunia ini yang ditunggangi oleh roh-roh jahat. Kemanapun saudara pergi, apapun pekerjaan saudara, pergaulan saudara berdiri atas dasar kehidupan kerajaan sorga di dalam diri saudara. Amin. Ini yang membuat saudara kuat. Warga kerajaan sorga. Seharusnya kalau kita sudah menjadi Kristen, orang percaya di atas 5 tahun, maka saya percaya bahwa saudara sudah tahu mengenai kenapa Tuhan harus up and down, harus naik dan turun lagi dengan rohnya ke bumi dan menjumpai kita semua dengan turun ke bumi dengan menjelma menjadi manusia. Saudara pasti tahu, karena saudara sudah 5 tahun lebih menjadi orang percaya. Tuhan itu tidak menghendaki produk-produk buatannya itu rusak. Sebenarnya seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus itu up and down, naik ke sorga, turun lagi. Udah turun, dia naik lagi. Tuhan gak mau manusia-manusia itu rusak. Cuman itu aja yang Tuhan mau. Apalagi jatuh ke tangan iblis. Karena itulah dia harus turun ke bumi.
dia harus down, menjadi seperti manusia. Supaya saudara bisa menerima Yesus sebagai manusia. Gak mungkin kalau Yesus gak jadi manusia, dia mau jadi apa? Mau jadi monster besar. Saudara akan takut. Karena itu dia harus jadi manusia supaya saudara bisa menerima dia. Amin. Nah inilah pemahamannya. Namun dalam pemikirannya, saat Yesus naik ke sorga, dia pun tahu bahwa ia tuh gak bisa maksimal menjangkau manusia di seluruh bumi ini. Gak mungkin Tuhan Yesus saat ini ada kalau dia masih menjadi manusia, dia ada di Israel, kita berbondong-bondong ke Israel, lalu dia ada di Indonesia, semua orang ke Indonesia. Dia mikirin bagaimana supaya bisa dijangkau oleh semuanya. Dia harus naik ke sorga. Dia punya solusi yang hebat buat kita semua. Amin. Tahukah saudara bahwa peristiwa kenaikan inilah yang membuat kita bisa dijangkau oleh Tuhan everywhere dan every time dan good time. Enak itu ya. Dan hebatnya kalau kita tahu dan ambil makna kenaikan Yesus ini dengan sungguh-sungguh. Dengar. Ada kubu satu lagi yang sedang mendengar loh. Kubu roh jahat. Kubu setan, penghulu-penghulu di udara, dia dengar berita ini, dia gemeteran. Dia takut kalau mendengarkan kata makna tentang kenaikan Yesus. Kenapa dia takut? Karena roh jahat akan sulit untuk mendekati kita lagi. Karena kenapa Tuhan punya ide supaya orang percaya bisa menjangkau Tuhan dimanapun berada. Roh jahat kesulitan. Siapa yang kesulitan? Siapa yang kesulitan? Bilang roh jahat kesulitan, biar dia dengar 1, 2, 3. Kasihan deh lo. Ini yang terjadi. Rahasia kenaikan Yesus membuat roh jahat kesulitan menjumpai orang-orang percaya. Kita harus tahu dan paham ini. Bahwa saat kita hidup dalam nilai-nilai sorga setiap hari, maka kita sama saja sudah tahu dan sedang membentuk yang namanya amunisi. Untuk apa? Untuk menghancurkan dan menggagalkan setiap pekerjaan, setiap serangan roh jahat yang mencoba menyerang diri kita. Kalau kita yang pertama ada nilai pemerintahan, ada ilmu kerajaan sorga yang kita hidupi setiap hari, artinya kita sedang membuat kesulitan roh-roh jahat untuk menyerang orang-orang percaya. Amin. Amin. Kok saudara gak suka? Saya bilang roh jahat kesulitan. Halo? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara menghidupi nilai-nilai Tuhan, kerajaan Tuhan di dalam kehidupan saudara, ini akan membuat kesulitan roh jahat hadir dalam kehidupan saudara. Yes. Saudara mesti bangga, jangan saudara malah tersinggung. Yang jadi roh jahatnya siapa ini? Halo? Warga kerajaan sorga. Kalau saudara membentuk diri saudara dengan ilmu-ilmu kerajaan sorga setiap hari, maka sama aja sedang membentuk amunisi untuk menghancurkan dan menggagalkan setiap serangan-serangan iblis yang masuk dalam diri kita. Amin. Membangun kerajaan Allah ini identik dengan menghancurkan kerajaan setan. Karena saudara sedang membangun nilai-nilai Tuhan di dalam diri saudara. Saya serius. Kalau saudara lakukan ini ada hukum supranatural. Hukum kerajaan sorga yang diberlakukan di dalam diri saudara. Amin. Amin. Karena kita adalah manusia kerajaan. Harus hidup dengan model kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata gini, Matius 12 ayat yang ke-28 berkata begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada padamu. Kita tahu orang yang kesurupan bisa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus lakukan itu. Saya sendiri pernah lakukan itu, orang yang kesurupan beberapa kali dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Ada nilai-nilai Tuhan yang saya pelajari, yang saya mulai hidupi dalam diri saya.
maka otomatis di dalam diri saya mengandung kuasa Tuhan. Kalau itu kita hidupi di dalam diri kita nilai-nilai Tuhan, maka saya mau katakan di dalam diri saudara punya kuasa Tuhan. Punya kuasa Tuhan. Dan ini yang membuat roh-roh jahat tidak bisa mendekati saudara. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke Cipondo. Sampai ke ujung bumi, sampai ke Cipondo ini, amin. Sampai ke kota Tangerang. Tim perisai sampai Provinsi Banten. Amin. Nah, saya tertarik kata kuasa. Kata kuasa ini sebenarnya bicara bahasa aslinya dunamos. Dunamos ini bicara tentang dinamit. Bicara tentang bahan peledak untuk menghancurkan pekerjaan setan. Saudara bayangkan kalau kuasa Tuhan itu ada dalam diri kita. Ada dinamit, ada amunisi yang bisa menghancurkan pekerjaan setan yang mencoba menyerang kita. Kalau setan tahu kita punya dinamit, semuanya perlengkapan senjata Allah dan kita punya dinamit kuasa Tuhan, di sini ada bom-bom yang menghancurkan, mana mungkin setan mau dekat sama kita? Halo? Betul? Jadi, Pak Gem, Pak Pendeta, iblis itu nyerangnya kemana? Menurut saudara kemana? Kepada orang-orang yang tidak memiliki kuasa Tuhan. Yang tidak memiliki nilai-nilai Tuhan setiap hari. Yang tidak membangun firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Itu tidak punya kuasa. Dan itu targetnya iblis. Tapi orang-orang yang punya nilai-nilai Tuhan pasti punya kuasa. Pasti punya seluruh perlengkapan senjata Allah. Otomatis pas dia mau dekat, salah alamat, sorry Pak Ernest, sorry Pak Riko. Iblis sampai begitu, sorry saya salah alamat. Ngelihat perlengkapan senjata Allahnya luar biasa dan banyak dinamit kuasa. Maaf salah, yang itu tuh yang polosan, saya menyerang yang polosan. Orang Kristen yang polosan. Halo? Warga kerajaan sorga? Kalau saudara punya kuasa Tuhan, punya dinamit dalam diri saudara, ini akan menjadi sebuah penggerak dari semua yang tidak bergerak. Ini akan menjadi pergerak. Dari semua yang gak bergerak akan bergerak di dalam diri saudara. Semua akan berfungsi, panca indera jasmani saudara akan difungsikan sesuai dengan rencana Allah. Panca indera rohani saudara bisa semakin tajam mendengar kehendak Tuhan. Amin. Bisa merasakan hati Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara yakin di sini Tuhan hadir? Sekali lagi, takut gak kedengaran. Apakah saudara percaya Tuhan hadir? Pertanyaan kedua, apakah saudara bisa menikmati hadiratnya Tuhan? Kok makin pelan hadirat Tuhannya? Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan? Amin. Gereja ini adalah tempat di mana Tuhan hadir. Amin. Dan gereja ini dan diri saudara adalah gereja Tuhan. Yang dibangun Tuhan sendiri, bukan manusia. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Diri saudara adalah gereja Tuhan, amin. Aminnya cuma 2 orang. Jangan sampai pikiran saudara dicuri ya saat mendengar firman Tuhan. Saudara dibuat blank, saudara lihat-lihat media yang lain. Pencuri, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, mencuri, membunuh dan binasakan. Saudara adalah gereja Tuhan. Katakan, saya adalah gereja Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah saudara sebagai gereja Tuhan. Gereja ini hanya bangunan, kapan waktu bisa lenyap, bisa musnah. Tapi gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Amin. We will never change the world by going to the church. Artinya apa? Kita tidak akan mengubah dunia hanya dengan datang ke gereja. But we will only change the world
by being the church. Artinya apa? Bahwa kita hanya bisa mengubah dunia dengan menjadikan diri kita gereja. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa mengubah dunia kalau saudara hanya datang ke gereja melakukan agamawi. Seremonial, kegiatan, main musik harus begini. Ayo hospitality harus begini. Penyambutan harus seperti ini. Tapi saudara akan bisa mengubah dunia ini kalau menjadikan diri saudara gereja. Amin. Warga kerajaan sorga. Kok Pak Gembala bilang begitu? Bukan Pak Gembala yang bilang. Yang bilang adalah Tuhan sendiri. Amin. Ayatnya di mana Pak Gembala? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita lihat ya. Kita baca sama-sama karena kita adalah gereja-gereja Tuhan. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah muliakanlah Tuhan selalu di dalam tubuh ini. Karena tubuh ini adalah gereja Tuhan. Kalau saudara jarang memuliakan Tuhan, jarang menyembah, memuji, mengucap syukur sama Tuhan di dalam diri saudara, dalam tubuh saudara. Berarti saudara membuat gereja ini tidak ada kehidupan. Bukankah namanya gereja atau gereja itu adalah rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir, setuju? Apakah saudara sudah sering mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah sering mengundang Tuhan hadir di baitnya? Gereja Tuhan adalah kita sendiri. Kalau gereja mau berfungsi, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan, gereja ini harus didefinisikan ulang. Sehingga dapat berfungsi sesuai dengan desain sang penciptanya, yaitu Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus didefinisikan ulang. Bahwa gereja itu adalah kita sendiri. Amin. Sekali lagi katakan, gereja adalah saya. Gereja adalah saya. Kalau saudara pergi kemanapun bekerja, saudara akan berdiri sebagai gereja. Tempat Tuhan hadir. Amin. Kalau namanya gereja tempat yang Tuhan hadir, bisa nggak roh jahat masuk? Kenapa masih ada orang Kristen yang kesurupan? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang percaya jarang mengundang Tuhan hadir dalam dirinya. Kalau Roh Kudus itu nggak selonong boy. Roh Kudus atau Tuhan kita berdoa, kita undang. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Terus dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Kalau saudara menganggap bahwa tubuh saudara adalah gereja Tuhan, saudara harus undang Tuhan. Kalau saudara jarang mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan saudara, makanya jangan heran, setan yang akan masuk, roh jahat yang akan masuk. Karena cara kerja iblis sama Tuhan beda. Kalau Tuhan kita harus undang, tapi setan dia nggak perlu diundang, datang dan pergi. Sesuka hati dia mau datang. Jalangkung, jalangkung. Saya ingat sekali waktu saya SMP dibikin gambar dia begini. Dia jalan sendiri gitu kan. Dia bilang, lu gerakin. Enggak, gua enggak gerakin. Tuh, siapa yang gerakin? Tahu benar, tahu enggak ya. Tapi kalau iblis cara kerjanya enggak usah diundang. Saudara kosongin aja. Enggak usah gereja, enggak usah isi firman. Terus enggak usah ke gereja. Ingat. Welcome home. Iblis menganggap gitu, ini rumahku nih. Karena iblis itu roh jahat, dia makhluk ilegal. Bagaimana supaya dia dilegalkan? Dia harus mencari tubuh supaya dilegal. Amin. Saudara tahu bahwa tubuh kita adalah manusia legal kerajaan Tuhan.
Amin. Tuhan sudah kasih roh di dalam diri kita. Namun roh kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh satu roh lagi yang namanya Roh Kudus. Oleh sebab itu Yesus naik, dia memberikan rohnya buat kita semua. Amin. Gereja harus menjadi kantor cabang resmi. Representatif office dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara dan saya harus menjadi agen representatif. Kita adalah agen-agen kerajaan Tuhan, amin. Kita menawarkan produk-produk kerajaan Tuhan. Kita membawa produk-produk kerajaan Tuhan. Apa itu produk? Produk yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Itu produk yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena kita adalah agen kerajaan sorga. Amin. Kita yang akan menawarkan produk sehingga mereka terjamin memiliki kehidupan yang kekal. Bukan hanya agen-agen asuransi yang menawarkan, menjamin kalau saudara sakit, saudara tinggal duduk manis, dia kasih kartu, selesai. Dengan saudara harus membayar sekian ribu atau ratusan ribu atau juta setiap bulan. Begitu juga kita sebagai agen-agen kerajaan Tuhan, kita menawarkan produk, bukan nanti produk gratis. Produk yang harus dibayar oleh orang-orang yang menerimanya, amin. Bagaimana mereka membayar? Membayar dengan setiap hari menyediakan waktu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang bayarnya bolong-bolong, katakan amin. Saudara baca firman Tuhan, saudara sedang membayar. Saudara bisa datang sama Tuhan sedang membayar supaya apa? Supaya asuransi kekekalan saudara bisa tetap berada dalam diri saudara. Asuransi kehidupan kekekalan tetap berada dalam kehidupan saudara. Amin. Agen-agen kerajaan surga, katakan yes I am ya. Agen kerajaan surga. Yes, I am. Wah keren ini. Langsung roh jahat, pindah gereja, jangan serang jemaat sini. Agen semua. Cari yang belum jadi agen. Amin. Pokoknya masuk ke KHC ini jadiin agen. Parah nih gereja. Setan ngomong gitu. Kalau kita, lu yang parah. Amin. Gereja harus menjadi pelaksana tugas dari agenda sorga di bumi ini. Saudara dan saya setiap hari harus memikirkan, harus mengimajinasikan, membayangkan apa yang aku harus lakukan di tengah keluargaku, apa yang harus lakukan di tengah pekerjaanku, di tengah perjalananku sebagai duta kerajaan sorga, sebagai agen kerajaan sorga. Amin. Amin cuma 2, 3. Saudara dan saya adalah agen kerajaan sorga, amin. Saudara adalah duta kerajaan surga, amin. Oleh karena itu setiap hari saudara harus membayangkan, mengimajinasikan bahwa saudara sedang berdiri sebagai agen kerajaan surga. Dengan membawa nilai-nilai Tuhan, dengan membawa firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Maka otomatis ada kuasa Tuhan yang diberlakukan di dalam diri saudara setiap hari. Tahukah saudara maksudnya bahwa Tuhan ini mendelegasikan tugas kerajaan ini kepada kita? Tugas ini sebenarnya bukan ditujukan kepada gereja secara fisik, bukan secara fisik atau secara bangunan, melainkan gereja secara pribadi. Saudara dan saya harus bertanggung jawab terhadap tugas ini. Amin. Tuhan membutuhkan saudara sebagai gereja-gereja Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kerajaan sorga. Makanya kalau anak-anak muda semuanya, kalau saudara di rumah sedang nyapu, saudara sedang nyapu sebagai tugas kerajaan. Bukan untuk orang tua saudara. Kalau saudara menganggap itu, wow luar biasa. Saudara sedang menyapu tetapi menggunakan wibawa kerajaan sorga. Yang saudara sapu apa? Roh jahat. Yang sedang lempar, roh kesakitan, roh kepahitan, roh kebodohan, roh gamawi disapu. Amin. Wow. Ternyata kok nih mama duduk di sini makin damai sejahtera.
yang nyapu. Disapu semua. Kok sekarang duduk sini Kang taunya banyak, udah disapu sama Princess. Supaya rajin nyapu gitu. Amin. Jadi pulang dari ibadah ini, kita lihat anak-anak muda, anak-anak kita pada rajin nyapu. Amin. Warga kerajaan sorga. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti bukan untuk manusia. Sebab apa? Sebab saudara adalah agen-agen kerajaan sorga. Amin. Jemaat atau eklesia artinya begini ya. Orang yang diajak raja memikirkan nasib kota. Saudara dan saya diciptakan, dilahirkan dari anak-anak sampai saudara besar. Utusan kerajaan sorga. Jangan main-main. Kita sebagai orang tua cuma dititipin. Miliknya ini milik raja. Amin. Jangan sampai kita punya rasa memiliki dan akhirnya kita berantem sama sang pemilik yang asli, yaitu Tuhan. Benar ya Pak Martin ya? Warga kerajaan sorga. Kalau saudara sebagai agen, sebagai gereja-gereja sudah pasti otomatis dikasih yang namanya kunci-kunci kerajaan sorga. Untuk apa? Untuk membuka pintu-pintu kerajaan setan di bumi ini. Wah. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh belajar hidup memegang kunci-kunci, mendapatkan kunci kerajaan sorga, saudara akan mampu membuka pintu-pintu berkat surga. Amin. Saudara jangan jadi agen kerajaan atau jangan jadi duta kerajaan kalau saudara nggak dikasih kunci. Sudah pasti kalau saudara sungguh-sungguh jadi agen atau duta kerajaan sorga, saudara pasti dipercayakan kunci. Namun saudara harus belajar dewasa. Gak mungkin posisi anak-anak dikasih kunci. Iya. Ini kunci tolong nyalain mobil. Gak bisa. Hanya orang-orang dewasa. Karena itu agen-agen kerajaan sorga harus belajar hidup bukan menjadi anak-anak tetapi menjadi orang yang dewasa. Kalau anak-anak bedanya apa? Gampang nangis. Gampang ngambek. Amin. Tapi orang dewasa ada sesuatu yang negatif dia akan telah dengan benar. Dia akan respon dengan benar. Warga kerajaan sorga. Setiap jemaat minimal memegang satu kunci aja untuk menyelesaikan satu masalah di kota ini. Luar biasa. Amin. Amin. Departemen Diakonia KHC, amin. Kita harus lakukan sesuatu keluar, bukan saja ke dalam. Dan kabar gembiranya bulan Juli nanti ya, tanggal 16 kita adakan ulang tahun gereja di tempat ini. Kita akan bagikan lagi paket sembako murah gitu. Kita ada yang ngasih lagi. Nah, kita ada yang ngasih juga pakaian-pakaian baru dan pakaian layak pakai untuk dijual di depan. Amin. Kita harus berdampak bagi kota ini. Karena kita adalah agen-agen kerajaan sorga. Ya, seorang hamba Tuhan Brian de McLaren berkata begini. Bahwa it's not about the church meeting your needs. Artinya apa? Ini bukan tentang gereja yang selalu memenuhi kebutuhan Anda. But apa? It's about joining the mission of God's people to meet the world's need. Artinya apa? Bahwa ini adalah tentang Anda yang mau bergabung dalam misi kerajaan sorga bagi dunia. Because what? Kita adalah agen kerajaan sorga. Kita harus bergabung di dalam misi kerajaan Tuhan. Amin. Ini yang pertama, harus ada nilai Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik? Yang pertama adalah supaya ada model kehidupan yang dijalankan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah supaya Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi dan memberdayakan orang percaya. Amin. Saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya tantang saudara, mulai besok malam 10 hari ada doa Pentakosta. Doa 10 hari. Doa ini dikhususkan bagi kita semua yang mau berjalan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya
Ada lawatan Tuhan yang terjadi. Setiap malam jam berapa departemen doa? 7:30 malam. Dan ini bicara sekarang sedang bicara down. Down, tadi up. Bicara bahwa saat Tuhan Yesus naik, dia mau supaya ada nilai-nilai model kehidupan kerajaan sorga hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya kuasa, punya otoritas. Supaya apa? Supaya kita bisa menyerang setiap serangan-serangan roh jahat. Yang kedua adalah down, down. Sama-sama katakan down. Artinya bahwa Roh Kudus turun. Amin. Tuhan Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus bisa dicurahkan dan omnipresent. Di segala waktu dia bisa menjumpai saudara. Kepada setiap orang yang percaya di bumi ini. Kalau Roh Kudus sudah turun, artinya bahwa Roh Kudus bisa menjangkau semua dunia ini. Saudara bisa memanggil Yesus dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Satu sisi di sana, di saudara saya di Belanda, oh Tuhan Yesus, dia bisa merasakan juga. Satu sisi ada di Jawa Tengah. Saudara saya, oh Yesus, amin. Wah, doa nubuat nih supaya saudara keluarga saya di Jawa Tengah bisa mengenal Yesus. Mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus itu akan berkuasa atas diri kita. Seperti Saul yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, silakan bacakan satu orang. Satu Samuel 10 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tahukah manusia lain? Artinya saat saudara dipenuhi oleh Roh Tuhan, saudara bukan saudara lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saudara. Amin. Bukan cara berpikir kita lagi yang keluar, bukan cara pikiran kita yang terbatas yang kita bisa lakukan, tetapi kita melakukan seperti manusia lain, manusia supranatural namanya, manusia supernatural. Amin. Kita akan menjadi orang yang mampu mengerjakan yang secara manusia tidak mungkin, namun kita bisa mungkin lakukan. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, kalau Roh Tuhan memenuhi kita itu mungkin. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita terus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Contoh lain siapa? Yusuf, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga ia mampu mengerti isi hati Tuhan. Bahkan dapat menafsirkan mimpi yang berasal dari Tuhan. Amin. Lalu bicara apa lagi down selain dipenuhi oleh Roh Kudus? Bicara tentang untuk menjadi saksi hidup. Nah, saya lebih senang dengan poin ini ya. Saudara mesti perhatikan. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini, setelah kita dipenuhi, dapat kuasa, ingat ada hal yang terakhir yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya begini, bahwa kalau kita menjadi saksi, bahwa setiap orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus sudah pasti akan menjadi saksi. Menjadi dampak di mana kita berada. Minimal satu kota. Setiap orang memiliki potensi untuk mempengaruhi kota. Amin. Artinya gini. Di sini ada berapa orang? Ada 60-70 orang. Saya percaya Tuhan sudah kasih talenta di dalam diri kita. Untuk membawa dampak bagi kota kita. Asal kita tahu, entah itu kita bergabung sendiri atau bergabung dengan komunitas rohani. Dan yang terpenting adalah saudara punya talenta yang bisa mempengaruhi kota ini dengan nilai-nilai kebaikan. Amin. Warga kerajaan sorga. Tahukah saudara bagaimana menjadi saksi? Bicara saksi,
Saya mau nanya, kalau tadi saya tanya gini, saudara adalah saksi-saksi Tuhan, amin? Saudara bilang amin. Namun saya tanya lagi, tahukah bagaimana menjadi saksi? Menjadi saksi adalah berbicara kehidupan. Berbicara apa yang sudah kita alami, amin? Bukan berbicara apa yang pernah kita alami. Sekali lagi saya mau sampaikan, kalau kita menjadi saksi, kita harus berbicara tentang kehidupan. Kehidupan ini bicara apa yang saudara sedang alami, bukan apa yang pernah saudara alami. Ada nggak orang yang seperti itu? Dulu saya hamba Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi saksi expired date. Tapi kita harus menjadi saksi yang sedang kita alami. Amin. Bukan saat lampau atau dulu. Menjadi saksi adalah bicara apa yang bisa kita lakukan. Bukan apa yang dulu saya pernah lakukan. Amin. Jangan pernah berbicara kita mampu melakukan perubahan kalau kita belum bisa menunjukkan apa yang bisa kita lakukan di sekeliling kita. Amin. Kita adalah saksi-saksi hidup. Amin. Bukan saksi yang hanya berdasarkan saksi perkataan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita adalah saksi hidup, amin bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu harus menjadi saksi hidup bagi anak-anaknya. Kalau nyuruh anaknya tidak merokok, bapaknya harus, jangan ngerokok. Kalau bilang itu makanan gak bagus, ya kita jangan makan juga itu. Kita harus jadi saksi hidup, bukan perkataan saja. Betul? Dan ini harus kita pahami di sini. Anak-anak muda. Mentang-mentang kita anak-anak muda milenial begitu ya. Papa itu jadul. Papa tuh mesti begini, mama tuh harus begini. Tapi sendiri anak itu belum menunjukkan bahwa dia punya kemampuan dalam hal itu. Artinya begini, kalau kita menjadi saksi yang hidup, kita harus tunjukkan di hadapan orang tua kita bahwa kita adalah orang yang punya kualitas. Orang tua juga, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau menjadi saksi hidup, kita tunjukkan di depan anak-anak kita bahwa kita sudah melakukan hal seperti itu. Amin. Pelayan kerajaan. Kita juga harus, kalau kita bilang sebagai departemen, ketua-ketua departemen ya, tapi nggak ada di sini. Semua saksi hidup semua, amin. Wah, yang terseleksi di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami. Nggak mungkin departemen doa, tapi dia nggak ada kehidupan doa kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin PW di sini. Ayo kamu ini, tapi pas dia nyanyi nggak tahu lagunya, nggak mungkin ya Bu Ros ya. Harus justru dia akan menguasai, menjadi contoh saksi hidup. Amin. Dan kita harus menunjukkan buah kita. Supaya apa? Supaya Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Itulah saksi, saksi hidup. Amin. Warga kerajaan sorga. Disitulah yang disebut menjadi saksi menurut Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan saya percaya apa yang kita hadapi untuk menjadi saksi, Tuhan itu selalu berjanji, selalu menyertai kita. Amin. Melalui Roh-Nya yang tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Itu ada di Matius 28 ayat 18 dan 20. Nah, saya mau sampaikan begini. Kalau saudara sudah didelegasikan menjadi saksi hidup dan saudara sudah dimodalkan adalah kehadiran Roh Kudus setiap waktu. Namun mengapa saudara selalu menyiapkan waktu saudara untuk tidak menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Kita sebenarnya sudah dikasih gampang loh. Dia naik, dia turun memberikan Roh Kudus dan menetap di dalam diri kita. Namun kita jarang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kesulitan menjadi saksi yang benar. Jadi kita bicara bukan atas dasar apa kata kehendak Tuhan yang memenuhi kita.
kita banyak bicara tentang diri kita, tentang keinginan kita. Bukan keinginannya Tuhan, betul nggak saudara? Kalau saudara jarang mengundang Roh Kudus, saudara akan berbicara tentang diri saudara. Saudara tidak berbicara tentang dirinya Tuhan. Amin. Takut, ngeri sekali. Kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi saksi diri kita di tengah dunia. Firman Tuhan berkata, biarlah orang lain yang memuji dirimu, bukan diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang gini dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk kamu pergi menghasilkan buah, dan buahnya itu, wah hebat sih ini memang. Saya bangga pasti bilang ini pembinaannya. Memang seperti itu adanya, amin. Kita harus memunculkan, menghasilkan, memperlihatkan buah. Amin. Jangan pernah kita bilang saya baik, saya hebat. Biar orang lain yang mengatakan itu. Karena mereka melihat buahnya kita. Warga kerajaan sorga. Kita lihat yang terakhir. Tiga syarat cara menerima kepenuhan Roh Kudus. Hanya 3 poin ini aja. Saya buka langsung semuanya. Haus, datang, dan minum. Kita akan praktekkan besok malam di tempat ini. Ya, besok malam kita praktekkan gimana kita bisa menikmati, merasakan lawatan Roh Kudus. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus, amin. Rahasia agar kita bisa dipenuhi Roh Kudus setiap hari adalah, ini adalah cara yang harus saudara miliki. Saudara harus memiliki, kalau kita lihat di sini ya, ada 3. Kalau saya satukan padu menjadi sebuah satu kata, menurut saudara kata apa yang terbaik? Regu A, regu B. Bila rasaku ini rasamu. Rahasia agar kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari adalah kita harus memiliki rasa. Rasa, katakan sama-sama rasa. Di situ ada rasa haus, rasa butuh, rasa apa lagi? Rasa lapar, rasa rindu. Ini adalah start awal kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus punya rasa. Siapa di sini jemaat? Ya pasti nggak ada yang ngaku lah. Tidak mungkin saudara datang ke tempat ini nggak pakai rasa. Walaupun ada juga, ada yang nggak ngaku, ada yang nggak sadar ya. Saudara masuk pintu sini, saudara harus punya rasa. Aku rindu bertemu denganmu. Aku rindu, aku haus Tuhan. Aku nggak mau sekedar datang ke rumah ini. Aku harus punya rasa. Perasaan saudara harus saudara mainkan. Kalau saudara datang ke gereja, amin. Barulah saat ada perasaan itu, ada rasa itu. Firman Tuhan bilang bagaimana tadi? Bahwa barang siapa punya rasa haus, baiklah ia datang kepadaku dan silakan minum. Tapi saudara gak punya rasa haus, yang gak dikasih minum, sorry. Kenapa Roh Kudus gak bisa memenuhi saya? Karena saudara tidak punya rasa rindu sama Tuhan. Hanya orang-orang yang punya rasa yang beruntung. Yang gak punya rasa, sorry, saudara rugi. Warga kerajaan sorga. Sebab tidak akan mungkin Tuhan akan memberikan air, memenuhi saudara dengan rohnya, kalau saudara tidak punya rasa.
Jangan kita datang pada Tuhan tanpa memiliki rasa haus atau butuh dalam hadirat Tuhan. Tanpa sebuah rasa, ini ayatnya, tanpa sebuah rasa yang harus dibawa kepada Tuhan, maka perjalanan kekristenan kita sebenarnya tidak ada hasil apa-apa. Saudara sudah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun menjadi Kristen. Kalau saudara datang sama Tuhan tidak punya rasa, sia-sia kekristenan saudara. Saudara harus bertobat. Amin. Amin. Hari ini kita belajar amin. Datang sama Tuhan harus punya dibutuhkan rasa rindu, rasa haus, rasa lapar untuk mendapatkan berkat rohani. Namun ya di penghujung khotbah ini, namun ini yang menjadi masalah orang-orang percaya. Bukan karena nggak bisa datang ke gereja, bukan karena mereka nggak mampu berkorban waktu, bukan karena nggak mau berkorban tenaga atau pikiran. Namun masalah utama bagi orang percaya adalah terletak kepada perasaan. Orang-orang percaya salah menaruh perasaannya. Orang-orang percaya salah menentukan perasaannya kemana. Bukan kepada Tuhan tetapi kepada manusia. Banyak orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan salah menggunakan perasaannya kepada orang-orang di sekitar. Dan kita tahu kita orang-orang percaya ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya satu adalah Tuhan. Disinggung sedikit, baper. Dia lupa kita harus datang ke gereja ini, harus pakai perasaan kita hanya kepada, bukan kepada. Ini masalahnya. Yang Tuhan buka di sini. Kalau saudara tidak pakai perasaan saudara kepada manusia, selesai sudah. Saudara tidak akan pernah mudah tersinggung. Saudara akan terus kerja buat Tuhan, selalu manis biar pikul salib, selalu disinggung sedikit. Apa-apa, kita maju terus. Amin. Jangan salah menaruh perasaan kepada manusia. Tapi taruhlah perasaanmu kepada amin. Hari ini sekian orang kena, tapi gak apa-apa. Bertobat. Tuhan itu lihat perasaanmu. Jadi jangan belokkan perasaanmu ke orang. Amin. Orang percaya tidak datang dengan Tuhan dengan perasaannya, ini masalahnya. Malah justru orang percaya memakai perasaannya untuk mudah terluka oleh orang-orang di sekitarnya. Halo. Inilah permasalahannya, sudah jelas permasalahannya. Kalau saya pakai perasaan kepada saudara pengurus-pengurus gereja, sudah selesai saya jadi gembala. Tuh. Ada yang satu susah diatur, yang satu begini, yang satu ngambek ini, yang satu begini. Susah. Dengan saya buka perusahaan, lanjutkan perusahaan saya. Tapi kenapa saya harus tetap bertahan, ini panggilan Tuhan. Tuhan membentuk saya. Menyingkapkan rahasia-rahasia bagaimana supaya bisa tetap berjalan di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ini masalahnya, sehingga akhirnya orang-orang percaya mudah sakit hati, kecewa, menganggap semuanya salah menurut dia. Dan akhirnya nggak beribadah lagi. Ada nggak orang seperti itu? Nah kalau kejadian seperti ini saudara, hati-hati bahwa proses pencurian itu sedang terjadi dalam diri saudara. Yohanes 10 ayat 10 ini terjadi, saudara dicuri. Damai sejahtera saudara. Warga kerajaan sorga. Saat ini Tuhan katakan kepada kita semua dan kita semua yang ada di sini. Saat saudara memutuskan bergereja dan diri saudara adalah bagian dari gereja, hanya gunakan perasaanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Maka yang haus akan diberi minum. Nikmati kehadiran Tuhan aja di gereja. Saudara melayani Tuhan sebagai pengurus, nikmati saudara sebagai agen kerajaan sorga. Perasaan saudara kepada Tuhan. Amin. Hanya gunakan perasaanmu hanya kepada Tuhan. Jangan nyalakan dan gunakan perasaanmu kepada manusia. Sebab saat engkau di gereja Tuhan ini,
Tuhan butuh perasaanmu. Amin. Tuhan butuh perasaanmu. Jangan gunakan perasaanmu untuk sesama. Karena Tuhan lagi fokus sama perasaanmu. Dia lihat perasaanmu, apa engkau haus, lapar, rindu akan Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, bertobat, maka 10 hari engkau akan terus dilawat oleh Tuhan. Saya jamin 1000% kau akan dilawat oleh Tuhan. Bahkan gak usah tumpang tangan, kau dilawat Tuhan sendiri. Amin. Warga kerajaan sorga, yang Tuhan butuhkan perasaanmu adalah rasa haus, rasa butuh, rasa rindu, rasa cintamu sama Tuhan. Amin. Mari saat ini kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan, kebenaran ini sudah dilepaskan semua kita semua. Amin. Pahami dengan benar makna kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan mendapatkan, karena kebenaran kalau kita terima memerdekakan kita. Mari tundukkan kepala kita bersama.